Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang nitrogen oksida. Sebelum masuk ke videonya, yuk kenalan dulu sama kelompok 1. Yang pertama ada Armita Aulia. Yang kedua ada Muhammad Rafli Alta. Yang ketiga ada Berliana Anggita. Yang keempat ada Lutfi Muhammad. Yang kelima ada Muhammad Fajar. Yang keenam ada Nadia Permata. Dan yang terakhir ada Nabila Tiara. Selanjutnya, kita akan memasuki mengenai pembahasan utama kita. Hal yang perlu kita ketahui pertama yaitu apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai dengan ketinggian 300 km, yang terdiri atas campuran berbagai gas, yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan sejumlah gas kecil lainnya. Berdasarkan suhunya, atmosfer tersusun dari 5 lapisan dengan suhu yang berbeda-beda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Dalam gambar ini menunjukkan kelima lapisan dari atmosfer. Lapisan yang pertama yaitu troposfer sebagai lapisan yang paling dekat dengan bumi dan memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding dengan lapisan lainnya. Lapisan kedua yaitu stratosfer. Lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Lapisan yang keempat yaitu termosfer. Dan lapisan yang kelima yaitu eksosfer sebagai lapisan yang paling jauh dari bumi dan memiliki suhu yang lebih rendah dibanding dengan suhu lapisan lainnya. Semakin jauh jarak lapisan terhadap bumi, maka semakin rendah pula suhu yang dimiliki lapisan tersebut. Selanjutnya adalah lapisan ozon. Lapisan ozon atau ozonosfer ini adalah bagian dari atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi. Dan yang perlu kalian ketahui, sekitar 90% ozon di atmosfer terkandung dalam stratosfer dan sisanya 10% terdapat di troposfer. Nah, troposfer itu sendiri adalah lapisan atmosfer yang paling bawah sendiri. Ia membentang dari permukaan bumi hingga stratosfer. NOx yaitu sebuah sebutan umum untuk gabungan gas nitrogen oksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2. Gas ini dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara pada saat pembakaran, terutama pada suhu tinggi. NOx dihasilkan oleh apa saja ya? Yang pertama, NOx dapat dihasilkan dari kendaraan bermotor seperti mobil, truk, sepeda motor yang menggunakan bensin atau solar yang menghasilkan NOx melalui proses pembakaran di mesin. Yang kedua, terdapat pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, gas alam, atau minyak sebagai bahan bakar melepaskan NOx ke atmosfer. Lalu ada industri. Proses industri seperti produksi semen, baja, dan pembakaran limbah menghasilkan emisi NOx. Lalu ada peralatan rumah tangga seperti kompor gas, pemanas air, dan oven yang menggunakan gas dapat menghasilkan NOx saat pembakaran. Yang terakhir ada pertanian. Pertanian menggunakan pupuk nitrogen dapat melepaskan nitrogen oksida ke udara. Yang selanjutnya, nitrogen oksida sangat berperan pada fenomena lubang ozon atau penipisan lubang ozon, yang dimana mekanisme perusakan ozon oleh nitrogen oksida di stratosfer terjadi melalui siklus reaksi katalik yang melibatkan radikal nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Proses ini dapat dijelaskan sebagai berikut. NO bereaksi dengan molekul ozon menghasilkan NO2 dan oksigen. Nitrogen dioksida kemudian bereaksi dengan atom oksigen bebas yang berasal dari pemecahan molekul ozon oleh radiasi ultraviolet, menghasilkan kembali nitrogen oksida dan oksigen. Siklus ini menyebabkan perusakan molekul ozon tanpa menghabiskan nitrogen oksida, sehingga nitrogen oksida bertindak sebagai katalis yang dapat menghancurkan banyak molekul ozon secara berulang. Akibatnya, konsentrasi ozon di stratosfer menurun yang berkontribusi pada penipisan lapisan ozon dan fenomena lubang ozon. Meskipun CFC tetap menjadi penyebab utama lubang ozon,
Nitrogen oksida memperparah kerusakan melalui mekanisme katalik dan interaksi kompleks dengan radiasi matahari. Lalu selanjutnya kita akan membahas interaksi dengan radiasi ultraviolet. Nitrogen dioksida menyerap radiasi ultraviolet untuk memulai reaksi fotokimia yang menghasilkan ozon di troposfer. Tetapi di stratosfer reaksi ini justru mempercepat penguraian ozon. Kedua, peran dalam pembentukan ozon permukaan. Di troposfer, nitrogen oksida berkontribusi pada pembentukan ozon permukaan melalui reaksi fotokimia dengan senyawa organik volatif atau VOC yang bersifat toksik bagi manusia. Lalu untuk upaya pengendalian, yang pertama penggunaan katalis konverter untuk mengubah nitrogen oksida menjadi gas nitrogen dan regulasi emisi industri dan kendaraan bermotor. Tahukah kamu, asap rokok mengandung gas nitrogen oksida yang berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama sistem pernafasan dan juga mencemari lingkungan sekitar. Paparan jangka panjang dapat memicu penyakit serius seperti kanker paru-paru. Selain merugikan perokok aktif, asap rokok juga mencemari udara dan membahayakan perokok pasif di sekitarnya. Oleh karena itu, berhenti merokok tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok. Jangan bahayakan orang lain dengan asap rokokmu.